untuk memajukan Kota Losmawe itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang progresif dan edukatif. Bisa kita lihat Kota Losmawe ini sudah menjadi serambi sampah ya. Begitu masuk aja udah disuguhi dengan sampah gitu. Sudah disuguhi sama ahlan wa sahlan di ujung sana, selamat datang di kota sampah, walaupun tidak disebutkan sampah sudah ada di mana-mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia, sahabat Losmawe dimanapun berada, siang ini saya kembali hadir untuk diskusi berbincang-bincang tentang motivasi, inspirasi untuk kita semuanya. Kali ini kita kehadiran para tamu yang pakar-pakar di bidangnya. Bagaimana kita melihat Losmawe sekarang dan Losmawe masa depan. Hari ini saya perkenalkan dulu kawan-kawan yang hadir di studio kita ini. Yang pertama adalah Dr. Kemal Pasha. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Pagi. Ini kayaknya kita culik ini ya kan. Akademisi dari Unimal, pakar-pakar Unimal ya. Kemudian di samping kanan saya juga ada Pak Dr. Yus Rizal. Insyaallah, amin. Amin. Kita asik ngobrol ya. Siap. Ya. Baik, saya mulai dulu dari Dr. Kemal ya. Gimana Bang, Abang melihat Kota Losmawe dahulu, nanti kita bicara juga sekarang dan akan datang, nah ini masa depan. Yang dulu gimana Bang? Ya, kalau kita melihat Losmawe dalam kaleidoskop kesejarahan Aceh ya, atau wilayah Pasai ini sebenarnya dulunya bukan kota bandar ya. Kalau kita lihat misalnya dalam buku Anthony Reid itu, dia menyebut beberapa kota yang kemudian sudah muncul sejak abad 19 itu atau akhir abad 18 itu. Bahkan beberapa kota lain lebih tumbuh, misalnya Bayu, Sukun, Panton Labu. Nah itu lebih hidup sebagai kota-kota yang diingat dalam sejarah perjuangan ya. Bahkan kalau kita misalnya geser ke wilayah barat, Biren dan Matang itu lebih hidup. Misalnya sejak 1939 Matang itu menjadi kota tempat kelahiran Kusa ya. Kemudian di tahun 47 Biren dikenal sebagai kota darurat Indonesia, ibu kota darurat Indonesia ya. Tidak masuk karena apa? Ternyata memang pola pertumbuhan kota-kota yang dibangun oleh Belanda itu mereka menyusuri jalan utama. Jadi kalau kita sebut tentang lintas timur Sumatera ini yang menjadi laluan utama di Aceh ini, Kota Losmawe tidak berada di situ. Kota Losmawe kan dia agak masuk ke dalam, dia seperti teluk walaupun dia bukan teluk ya. Nah itu kalau kita kemudian, tapi kemudian hari Losmawe dikenal sebagai ibu kota Aceh Utara dan dia semakin terkenal ketika perusahaan migas ya sejak tahun 70-an ada Harun Mobil Oil ya, Exxon yang kemudian masuk di Aceh Utara membuat Losmawe sebagai kota administratif Aceh Utara waktu itu kemudian terkenal. Jadi itu yang kemudian kita lihat tentang bagaimana kilas balik tentang bagaimana pertumbuhan Kota Losmawe itu kalau di masa lalu. Ya. Nah, tapi kemudian Kota Losmawe ini terkenal seperti saya katakan tadi di tahun 70-an ya, dan kemudian 90-an ketika petrodolar itu mulai bersinar dan lampu-lampu flare itu mulai dilihat oleh orang ya, seperti kota Qatar itu. Ya. Losmawe dikenal. Tetapi kemudian ketika industri migas meredup dan otonomi khusus yang kemudian membuat Kota Losmawe itu bukan lagi kotif tapi menjadi kota ya, di wilayah Nusrat itu sendiri, dia kemudian di situ tantangan yang kita lihat, dan tantangan itu akan banyak perbincangan tentang itu ya. Kalau lihat dari tema Pak Ulis bilang love Losmawe ya. Mencintai Losmawe gitu ya. Mencintai, jadi saya harus berpikir hal-hal yang positif apa yang mungkin dikembangkan di kota ini.
Tetapi karena rasa cinta saya terhadap kota ini, saya juga harus mengkritik apa yang sudah sedemikian tertinggal dari kota ini. Iya. Jadi, Kalau boleh ketertinggalannya apa nih Pak? wah, kalau kita bicara ketertinggalan, sebenarnya saya sudah berdiskusi tentang masalah ketertinggalan kota Lukmawe ini sejak era Pak Suhaidi pertama. Ya. Jadi saat itu saya berbincang dengan wakil wali kotanya dan kita kemudian melakukan analisis SWOT kemana kota Lukmawe ini dikembangkan. Saat itu sudah muncul perbincangan yang saya pikir publik juga sudah tahu tentang itu ya. Lukmawe ini tepat untuk dijadikan satu kota pendidikan. Iya. Yang kedua, kota pariwisata. Karena posisi hubnya, ya, posisi penghubungnya, dia bisa juga menjadi kota yang berhubungan ke wilayah tengah, tidak harus ke Biren, ya, melalui Simpang KKA. Kemudian dia juga beberapa tahun lalu dia diinisiasi sebagai Smart City. Smart City. Nah, Smart City apa artinya? Kota yang kemudian terkoneksi dengan telekomunikasi. Iya. Digitalisasi. Dan kota yang berkembang kanal literasinya. Itu. Iya. Tapi ketiga hal itu ternyata tidak tumbuh dengan benar ya. Pertumbuhannya seperti jalan sendiri. Pendidikan itu hanya diinisiasi oleh kampus yang ada. Kota tidak terlihat apa yang kemudian sumbangsi kota untuk mengembangkan Lukmawe ini menjadi kota pendidikan. Iya. Bidang pariwisatanya Iya. juga apa yang kita lihat ya, pariwisata di Lukmawe ini apa yang kemudian membuat orang berkunjung ke kota Lukmawe ini. Kemudian yang ketiga, dimensi hubnya juga belum begitu terlihat walaupun jalan Simpang KKA itu sudah dibuat. Dia tidak sehidup bagaimana kota Biren yang menjadi hub untuk kota wilayah pedalaman tengah. Jadi ada banyak hal yang tertinggal. Pak Odis ya, Iya. Pak Odis juga berencana untuk memajukan Love Semawe ini. Ya, saya pikir itu hal-hal yang harus yang sudah kita pikirkan, tapi bagaimana kita bisa menjalankan gagasan-gagasan untuk menjadikan kota Lukmawe ini menjadi lebih dikenang secara positif. Iya. Kita beralih dengan Dr. Yusrijal dulu Bang. Ini saya lebih condong kepada bagaimana menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah kita sekarang ini Pak, Pak Dokter. Ya, terima kasih Paulis yang telah memberikan menginisiasi kegiatan diskusi pagi hari ini. Saya pikir kegiatan-kegiatan diskusi ini memang perlu dilaksanakan lebih intensif lagi, karena untuk memajukan kota Lukmawe itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang progresif dan edukatif. Jadi memang kalau saya melihat bagaimana kondisi kota Lukmawe setelah menjadi kota yang mandiri seperti saat ini, memang kalau kita lihat tidak ada ataupun belum ada perubahan yang begitu signifikan. Artinya memang kota Lukmawe ini butuh pemimpin yang revolusioner. Kota Lukmawe butuh kepemimpinan yang memang betul-betul bisa menjadikan kota Lukmawe memang betul-betul kota yang bisa mampu meningkatkan kapasitas kota Lukmawe sebagai kota yang maju, modern, serta menjadi, kalau seperti Pak Kemal bilang, bahwa kota yang smart city. Jadi untuk menjadi kota yang smart city itu memang kita butuhkan juga harus pemimpin-pemimpin yang smart, ide-ide yang smart, serta kebijakan-kebijakan yang smart. Nah, misalnya seperti ini, misalnya kita melihat bahwa anggaran APBK Kota Lukmawe itu kan, saya melihat beberapa media sudah mempublikasi, ini kan 1 triliun ya, kira-kira begini. Tapi kalau kita lihat ini kan setiap hari kita membaca di koran juga defisit, jadi selalu dalam kondisi defisit. Nah, ini juga kan mengalami suatu juga kita artinya memang sistem penganggaran itu kan memang harus dilakukan sedemikian baik ya. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan, apa yang bisa dilakukan Kota Lukmawe supaya menjadi kota yang lebih maju? Saya pikir bahwa Lukmawe ini dibutuhkan kebijakan. Salah satu misalnya kebijakan yang bisa meningkatkan PAD, sehingga warganya sejahtera, pemerintahnya sejahtera. Ya, jadi kita juga harus melihat kembali di data Badan Pusat Statistik, sebenarnya di Provinsi Aceh ini saya pikir Kota Lukmawe ini jauh tertinggal dibandingkan dengan, kalau kita mau bandingkan adalah di Kabupaten Biren ya.
Jadi dari segi konstruksi bangunannya ini kan bangunan-bangunan masih kuno semua ini. Jadi gedungnya juga masih pembangunan kotanya juga belum menyentuh arsitektur yang memang kekinian pada hari ini. Juga bagaimana kebijakan-kebijakan perekonomian masyarakat. Kalau memang masyarakatnya masih katakanlah misalnya nelayan, sudah puluhan tahun nelayan atau belasan tahun nelayan, dia juga masih ekonominya begitu-begitu saja. Nah, jadi hari ini memang pemerintah harus turut hadir. Jadi kota Lok Sumawe ini harus hadir menjadi kota yang membahagiakan rakyatnya. Jadi kota yang berbahagia rakyatnya, sehingga Lok Sumawe ini nyaman ditempati, kondisinya juga mudah kita pahami sebagai kondisi kota yang kalau kita dengar di luar ini kan, di mana tinggal kota Lok Sumawe? Oh iya, petrodolar. Dolarnya entah di mana, kotanya entah di mana. Jadi kan polemik pada hari ini. Termasuk misalnya kita lihat dari segi fasilitas publik ya. Kalau kita lihat dari segi fasilitas publik, katakanlah misalnya begini. Ini kota, jantungnya. Jadi di Indonesia, kemanapun kita pergi, misalnya kita ke Jakarta berkunjung atau di kota-kota besar lainnya, kalau ditanya di mana kita tinggal, di kota Lok Sumawe, orang tahu Lok Sumawe dan Banda Aceh. Sebagian besar terpublikasinya begitu dan terkonfirmasi bahwa Lok Sumawe Banda Aceh itu dikenal bahwa ini tinggal di Aceh. Nah, tapi kondisi pada hari ini misalnya kita lihat fasilitas jalannya banyak berlubang. Jadi kondisi jalan berlubang, juga sampah, penataan kota yang tidak teratur, misalnya kita lihat parkir lah. Mungkin ini kan menjadi persoalan hari ini. Persoalan air bersih, persoalan perparkiran, persoalan fasilitas umum, katakanlah misalnya jalan. Ini kan banyak jalan yang berlubang. Saya pikir ini akan muncul nanti pada diskusi-diskusi selanjutnya. Saya pikir harapan kita bahwa supaya ini dapat dibenahi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif dan kerakyatan untuk masyarakat. Demikian untuk sementara. Ini yang disampaikan Dr. Sujal tadi, Bang. Ini kendalanya gimana? Kendala saya lihat Kendala yang apakah pemimpinnya atau masyarakatnya atau gimana nih, Bang? sebenarnya kalau kita melihat dengan semangat desentralisasi sekarang ini, pola kepemimpinan lokal itu sangat menentukan bagaimana sebuah tempat itu berkembang atau tidak. Satu contoh, Banyuwangi itu sebelum dipimpin oleh Azwar Anas itu adalah kota yang semeraut. Dia dikenal sebagai kota penuh santet, dan dia tertinggal, dia kumuh, dia kota santri tua. Dia tidak pantas disebut sebagai salah satu kota yang maju di Jawa Timur. Tapi sejak Azwar Anas itu menjadi Bupati Banyuwangi, dia mengubah semua mindset itu. Dan sekarang Banyuwangi itu punya direct flight dari Jakarta ke Banyuwangi, ya, di Garuda. Jadi dia buat bandara, dia kemudian bersihkan citra kota sebagai kota santet, dia kemudian kembangkan wisata karena memang alamnya, ekoturismenya bagus, ya. Sehingga akhirnya Banyuwangi menjadi salah satu daerah favorit di turisme di wilayah timur Jawa, dan dia juga dekat dengan Bali. Jadi orang kemudian punya pilihan, habis ke Bali bisa ke Banyuwangi, atau sebelum ke Bali bisa berhenti dulu di Banyuwangi. Itu ya, dan itu tidak dimiliki oleh Kota Lok Sumawe ini. Jadi saya lihat memang leadership kepemimpinan di Kota Lok Sumawe ini lemah untuk menginisiasi hal-hal yang sebenarnya sudah kita diskusikan dengan wakil wali kotanya yang pertama itu, ya. Jadi kota ini tidak bisa berkembang sebagai kota wisata, ya. Apa yang kemudian menjadi keunggulannya? Ya, hotelnya nggak ada pertumbuhan hotel, ya. Mahal, hotel mahal, ya, dan itu tidak menarik bagi turisme. Kemudian tidak ada event-event yang kemudian menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Event nasional. Ya, event nasional tidak ada. Jadi kalau kita misalnya buat acara kampus yang berevent internasional atau nasional, itu kesulitan ketika kita buat di Lok Sumawe. Orang itu bilang kenapa nggak dibuat Banda Aceh? Satu, flight untuk ke Banda Aceh banyak, ya. Yang kedua, fasilitas hotel beres. Yang ketiga, kalau orang pergi ke kota-kota itu dia ingin ada kenangan dari kulinernya, beres, Banda Aceh beres. Yang keempat, souvenirnya dengan mudah bisa didapatkan dan terjangkau. Nah, itu yang harus dimiliki oleh kota yang ingin mempromosikan sebagai kota wisata.
Kota pendidikan, apa yang kemudian bisa dikembangkan oleh Kota Losmoe selain yang dilakukan secara subsisten oleh masyarakat tempatan di sekitar kampus? Nggak ada. Misalnya, apakah ada upaya untuk memperbaiki kualitas penginapan mahasiswa? Nggak ada. Keamanan, jadi problem keamanan di mahasiswa yang tinggal di Losmoe ini semakin banyak, pencurian, ya, kemudian perilaku yang tidak simpatik dari masyarakat terhadap pendatang, ya, penggerbekan, macam-macam hal yang kemudian merusak citra sebagai kota pendidikan. Nah, itu yang tidak dilakukan. Belum lagi kita bicara hal yang seharusnya ada di dalam sebuah kota manapun. Apa itu? Sebuah kota manapun dia harus memiliki 3 syarat yang sudah harus minimal dimiliki. 1, syarat fasilitas umum, listrik, air harus beres. Ya. Nggak ada kota dimanapun kalau masalah listrik, air ini masih masalah, itu bukan kota. Yang kedua, pengelolaan sampah. Bisa kita lihat Kota Losmoe ini sudah menjadi serambi sampah. Ya. Begitu masuk aja udah disuguhi dengan sampah gitu. Sudah disuguhi sama ahlan wa sahlan di ujung sana, selamat datang di kota sampah, walaupun tidak disebutkan sampah sudah ada di mana-mana. Ya. Nah, yang ketiga, hospitality. Keramah tamahan itu harus dimiliki oleh warga kota, citizen. Makanya disebut mayor itu untuk sahabat, bukan pemimpin. Dia beda sama misalnya yang lain, ya. Wali kota itu disebut wali kota, ya dia menjadi wali dari kota ini dan dia bukan bos, dia dekat dengan masyarakat. Dia bisa bertemu dengan masyarakat. Nah, itu disebut wali kota, ya, itu tidak disebut yang lain. Dan itu belum persyaratan utama itu. Satu lagi, ya. Dan ini disyaratkan dalam era SDGs ini, jadi Sustainable Development Goals. Apa itu? Aspek lingkungan yang lestari. Mana yang bisa kita sebut sebagai hutan kota Losmoe? Taman Riadah yang cuma seperti itu, gitu ya. Itu pun taman itu sudah dipotong separuhnya lagi untuk membuat di depannya itu. Dan itu harus memotong pohon-pohonnya. Padahal kalau kita ingat Kota Losmoe sampai awal tahun 2000 masuk ke Kota Losmoe itu ada pohon asam, Mbak Me, masih rindang. Tapi sekarang di jalan itu tebang semua, yang tidak ada demi alasan pelebaran jalan. Jadi ini betul-betul bisa disebut sebagai the wounded city, kota yang terluka. Dan pendarahannya semakin lama semakin parah. Saya tidak tahu bagaimana mengobatinya. Dia harus masuk ke ICU dulu, ya. Ini kota yang kalau Pak Ulis mau berpikir terhadap how to love Losmoe, hal-hal yang saya katakan mendasar itu harus diselesaikan dulu sebelum kita bicara hal-hal yang distintif, hal-hal yang lebih khusus yang seperti tadi, wisata, kemudian pendidikan, kemudian perdagangan, ya, sebagai kota hub. Kita bandingkan, ada 5 kota di Aceh. Sama Langsa, Losmoe kalah. Langsa ini bisa mengembangkan hutan kota yang berkembang, wisatanya bagus, ya, kulinernya bagus. Banda Aceh bukan lawannya lah, not apple to apple, ya. Kotanya bukan hanya semakin bagus tapi semakin membesar. Walaupun ada saja masalah air bersih masih jadi masalah di Banda Aceh. Kemudian Sabang, kalau kita tidak bisa bicara Sabang. Sabang sudah menjadi memang destinasi utama wisata di Aceh, selain di Ketambe, di Aceh Tenggara maupun di Gaya Luwes. Paling lawannya sama Subu Salam. Subu Salam itu kota baru. Tapi bahkan Subu Salam untuk pertumbuhan ekonominya, hubnya lebih banyak. Dia masuk ke Pakpak bisa, masuk ke Singkil bisa, Aceh Tenggara bisa, Aceh Selatan bisa. Jadi Losmoe itu kalau dari segi itu sudah kalah, ya. Hub kita memang lintas timur, ya, dan masuknya ke bagian tengah melalui Simpang Gagak. Tapi tak ada yang bisa dikembangkan. Itu yang aneh. Mungkin konsepnya yang salah atau gimana nih? Saya pikir mungkin tidak dipikir, ya. Atau nggak terpikir sama sekali? Mungkin dia pernah berpikir, ya, tetapi tidak pernah masuk ke dalam kesadarannya untuk bagaimana how to govern, bagaimana melakukan tata laksana pemerintahan. Jadi ini kalau dalam buku Fakta Chatterjee itu disebut sebagai the politic of the governed. Politik orang yang dikuasai. Dia pemimpin, ya. Dia wali kota, dia the ruler. Tapi dalam tata realitasnya dia tidak menjadi the ruler tapi the rule. Jadi orang yang diperintah. Saya tidak tahu siapa yang perintah, mungkin yang lain atau keinginan dia sendiri atau kerabatnya atau partai politiknya. Jadi tidak ada legacy. Misalnya kita melihat apa legacy dari Pak Soedi, wali kota sekarang. Coba sebutkan apa legacy.
Pak Uli, coba Pak Uli, apa legasi dari Pak Suhaid? Masih mikir kan? Kalau kita bicara tentang apa legasi dari Ibu Wali Kota Surabaya, Ya, jelas ya. sudah jelas. Ya. Satu, penataan hutan kota, ya, hutan kota beres. Kedua, perbaikan terhadap sistem birokratisasi. Ya. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang dekat respon dengan problem publik. Ibu siapa nama? Ibu Risma. Ya. Dengan mudah kita bisa sebut. Apa legasi dari Wali Kota Langsa? Ya. Hutan kota. Ya. Ya, pariwisata yang makin bagus, pengelolaan sampah yang makin baik, menjadikan ikon dari kota tua. Jadi bangunan-bangunan tua Belanda masih banyak di Langsa. Di semua habis hilang semua, nggak tahu saya mana yang disebut warisan bangunan. Kebanyakan konsep atau gimana? Karena kan ini kan untuk menata ini kan sebenarnya kan harus datangnya dari atas. Untuk merubah sebuah kota itu kan datangnya dari atas, ya kan? Nah, mungkin konsepnya itu terlalu banyak atau memang tidak. Saya pikir nggak ada konsepnya. Nggak ada konsep sama sekali. Mungkin ada beberapa yang masuk tapi lewat ya. Jadi maka menjadi pemimpin itu dia sebenarnya tidak perlu banyak konsep. Ya. Tapi dia perlu mengisi akalnya untuk menjalankan beberapa konsep individu. Ya. Menjadi pemimpin itu tidak perlu harus akademisi. Tapi dia menjadi eksekutor. Ada ide, jalankan. Ada ide dengan kebijakan, jalan. Ya, kalau orang kampus kan masih timbang ini, timbang. Tapi sebagai pemimpin, jalankan. Ya. Benar atau salah itu nomor 2. Tapi yang penting sudah jalankan. Problemnya hari ini Kota Lusme apa yang dijalankan? Selain bahwa pohon-pohon kota semakin hilang. Ya. Yang saya paling takutkan itu kalau sampai pohon di jalan Blangpanyang itu ditebang untuk perluasan kota, saya termasuk orang yang pertama akan melawan. Ya. Berarti kota ini semakin menghilangkan pohon kota. Makin berdarah-darah ya. Makin berdarah. Karena ditebang kan berdarah. Iya. Dia sudah wounded city, bleeding city, kota yang sudah berdarah, dia bisa meninggal ya, ketika pohon-pohon kota itu tidak ada. Jadi itu, Pak Udis. Ya. Berarti memang apa katakan tadi ada konsep, cuma konsepnya tidak begitu jelas ya. Karena kita lihat kan kalau Saya tidak tahu. Makanya Kota Lok Sumawe ini kan 4 kecamatan, masa nggak bisa? Betul, makanya saya pikir mengurus Kota Lok Sumawe ini hanya mengurus 2 kecamatan Dewantara. Iya. Oh iya. Ada 2 camat Dewantara sudah jadi Kota Lok Sumawe. Betul. Tapi kok susah kali Pak gitu. Saya pikir bukan susah, mungkin dia tidak kerjakin apa-apa. Kalau susah begini, seharusnya pemimpin juga tidak usah bicara susah, tapi dia harus jalankan. Ini konsep saya. Tapi kalau kita tanya, apa legasi dari Pak Suhaidi? Orang pada bingung-bingung kan, kecuali kemudian dia karang-karang tentang apa sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa diingat dari kota ini. Kecuali mungkin satu monumen tentang satu monumen kota yang masuk Kota Lok Sumawe itu ada Rencong itu. Dan itu saya pikir bukan legasi untuk 10 tahun. Oke Pak, mungkin Bang Yusrijal kan tergantung juga ke bagaimana aspek kebijakan hukum, ya kan, kemudian membuat penganggaran dan sebagainya ini. Ini kan penataan sebuah kota ini kan diperlukan publik, ya kan, semuanya kan ini diperlukan ini. Ini gimana Abang melihat dari kepemimpinan sekarang ini terhadap legalitas hukum yang ada di Kota Lok Sumawe itu misalnya dari kanunnya dan sebagainya gitu Bang. Ya, kita berangkat dulu dari kata wali kota, wali lu. Jadi ada wali murid, ya kan? Ada wali orang tua garis miling, wali, ya kan? Jadi sebenarnya wali kota itu adalah seorang wali itu adalah mampu membina dia, mengayomi, mendidik. Artinya kalau kita lihat fungsi dari wali kota itu dia sekaligus pemimpin, dia juga sekaligus orang yang memberikan pembinaan, pengayoman, pelayanan. Dia sifatnya ya melayani masyarakat. Jadi bukan dilayani. Kalau mau dilayani masyarakat jangan pernah menjadi wali kota. Karena setiap menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan masyarakat. Dikritik tetap harus dia terima dengan tangan terbuka. Karena setiap pemimpin itu ibarat tong sampah, yang semua sampah akan dimasukkan ke situ. Masuk ke dalamnya ya. Pasti situ. Jadi kalau memang tidak mau dikritik, jangan pernah menjadi pemimpin. Bahkan kita menjadi
kepala rumah tangga saja dikritik dengan anak-anak kita kalau ada kebijakan kita yang salah atau mungkin ada janji yang kita lupakan, mungkin anak kita juga akan melakukan kritikan. Nah, di samping itu juga bahwa benar pada dikatakan oleh Pak Kemal tadi, legasi apa? Misalnya di bidang hukum kita lihat, di bidang hukum ada atau tidak sejauh mana implementasi kanun-kanun yang sudah disahkan. Nah, ini kita juga belum lihat nih eksekusinya bagaimana. Jadi kanun yang memang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik, kanun yang berfungsi untuk memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kan belum kita lihat ini kanun itu. Nah, memang dari sistem anggaran, kalau suatu pemerintahan ingin maju, hari ini kan sistemnya online, semua online hari ini. Maka salah satu hal yang harus dilakukan, sistem penganggaran di Kota Loksmawe ini harus dilakukan secara terbuka. Artinya ya di publikasi. Jadi jangan hanya misalnya dana untuk desa, dananya itu kan dipasang baliho sekian anggaran itu, sehingga kita tahu. Nah, maka anggaran di Kota Loksmawe juga harus dibuat seperti itu. Jadi kalau ada proyek pembangunan sifatnya fisik, kontraktornya siapa, anggarannya siapa, yang mengerjakan siapa, berapa lama untuk dikerjakan, posisinya di mana. Nah, supaya masyarakat bisa memantau. Kota Loksmawe ini adalah kota kecil, kalau saya bilang. Kota kecil 4 kecamatan, sangat kecil. Jadi kota kecil untuk mengurus hal yang sifatnya juga kecil, kan ini kan menjadi persoalan. Ini kan kecil sekali kota ibaratnya Kota Loksmawe ini satu kecamatan di Jawa Barat mungkin atau di Jawa Timur. Jadi satu kecamatan nih, satu Kota Loksmawe ini. Jadi satu kota itu satu kecamatan di provinsi yang lain dengan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita hari ini butuh pemimpin yang betul-betul bisa memberikan legasi yang baik untuk masyarakat. Apa yang ditinggalkan? Kebijakan hukum apa yang ditinggalkan? Sehingga ini dapat dijalankan. Nah, ini kan kita belum kita lihat nih. Kebijakan-kebijakan hukum yang memang dapat kita ingat ini pernah dikeluarkan, sehingga kita nggak tahu kebijakan politik hukum apa yang digunakan. Artinya fungsi daripada kanun itu apakah telah dimaksimalkan penggunaannya bagaimana. Nah, termasuk juga adalah misalnya di Kota Loksmawe ini adalah bagaimana kebijakan hukum terkait dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Nah, ada atau tidak rumah singgah di Kota Loksmawe? Jadi bagaimana mekanisme penanggulangan pengemis di Kota Loksmawe? Ini kan hampir setiap hari kita melihat bahwa di setiap warung kopi atau di kafe-kafe ini selalu akan dikunjungi oleh pengemis. Artinya Kota Loksmawe ini menjadi salah satu kota singgah. Ya, apakah boleh dikatakan apakah Kota Loksmawe ini ramah dengan pengemis atau memang kotanya pengemis? Artinya apa? Ada atau tidak kebijakan Kota Loksmawe terkait dengan penanggulangan pengemis itu sendiri? Kebijakannya rumah singgahnya ada atau tidak? Bimbingannya ada atau tidak? Berapa anggaran untuk penanggulangan PMKS namanya? Penyandang permasalahan masalah kesejahteraan sosial. Nah, ini bagaimana? Sistem anggarannya, budgetingnya bagaimana? Nah, ini yang harus dilakukan di Kota Loksmawe secara komprehensif dan secara terbuka. Nah, saya pikir bahwa ini kesalahan bersama. Kalau satu sisi saya bilang kesalahan bersama. Kenapa? Kota Loksmawe ini kita menginginkan hari ini pemimpinnya memang kan dipilih oleh masyarakat. Jadi kondisi hari ini juga ya ada andil masyarakat juga. Karena apa? Apakah dikatakan memang kurang tepat memilih pemimpin atau bagaimana? Artinya pemimpin hari ini adalah yang berani mengeksekusi. 1 triliun itu besar untuk 4 kecamatan, sangat besar. Maka hari ini misalnya ada anggapan misalnya kita di Provinsi Aceh atau di kabupaten kota ini kesalahan pusat. Prinsip desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada daerah. Kepada daerah-daerah kabupaten kota telah diberikan kewenangan itu. Persoalannya hari ini adalah bahkan ada undang-undang inovasi daerah. Ada undang-undangnya itu. Seberapa besar daerah itu mampu mengeksplor daerah itu. Dananya 1 triliun misalnya. Lebih kurang seperti itu. 1 triliun itu mau dibuat apa? Saya bahkan berpikirnya begini, seandainya tidak ada dana otsus, Aceh ini mau kemana? Bahkan kabupaten-kabupaten kota yang ada di Aceh ini bagaimana? Spektrum lebih luas. Loksmawe setelah pasca tidak ada dana otsus bagaimana? Ini juga kita tidak tahu arahnya kemana. Jadi landmarknya kemana? Jadi orang ke Loksmawe itu apa yang dibawa pulang? Juga kita tidak tahu di sini. Jadi kalau kita mungkin ke Bandung,
Kita tahu ke Bandung itu, oh ini oleh-oleh khas Bandung. Tapi Lok Sumawai apa? Pesang Sale juga bukan khas Lok Sumawai. Paling ke Panton Labu. Nah, itulah artinya landmarknya apa? Kotanya apa? Kalau kita ke Surabaya itu ada buaya dan logonya ada buaya dan apa? Dan hiu. Lok Sumawai apa? Lencong itu yang kecil itu. Maksudnya ini saja sudah menjadi suatu persoalan. Artinya seorang pemimpin itu harus punya ide besar. Jadi saya lihat ini pembangunan untuk siapa? Sementara kalau kita masuk ke wilayah Pusong, nah ada di mana dimensi pemerintah jalannya masih begitu. Jadi ke depan kita perlu pemimpin yang tidak autopilot.